peran ulama sufi di Nusantara. Apa saja peran-peran para ulama sufi dalam menyiarkan Islam yang ada di Nusantara ini. Ulama sufi itu istilah. Sufi artinya ulama yang mempakari di bidang ilmu tasawuf, disebut sufi. Kalau yang mempakari di bidang fikih namanya faqihun atau jamaknya fuqaha. Kalau dalam pakar dalam ilmu tafsir namanya mufassir. Nah, sesungguhnya ulama sufi itu ulama yang sempurna ilmunya. Sebab ilmu dalam Islam itu ada dalam 3 disiplin ilmu. Ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Itu ilmu inti, ilmu pokok. Disebut oleh para ulama, disebut arkanuddin, rukun agama. Agama kita memiliki rukun. Ada 3 rukunnya. Ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Jadi para ulama sufi itu ulama yang menguasai 3 disiplin ilmu. Yang menguasai agama itu ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Maka para ulama mengatakan kullu sufiyin faqihun wala aksa. Setiap ulama sufi adalah ahli fikih. Kullu sufiyin faqihun. Setiap ulama sufi adalah ahli fikih. Wala aksa, tidak sebaliknya. Setiap fuqaha belum tentu menguasai ilmu tasawuf. Tapi setiap sufi adalah faqihun, menguasai ilmu fikih pula. Jadi kullu sufiyin faqihun wala aksa. Setiap sufi adalah ahli fikih. Wala aksa, tidak sebaliknya. Artinya tidak setiap yang menguasai ilmu fikih menguasai ilmu tasawuf. Nah, jadi kalau berbicara ulama sufi artinya ulama yang menguasai, yang sangat paham dengan agama. Di mana agama kita memiliki rukun 3, tauhid, fikih, dan tasawuf. Sufi adalah ulama yang menguasai bidang tauhid, fikih, sekaligus tasawuf. Nah, bagaimana peran mereka dalam penyiaran Islam di Nusantara? Nusantara itu dalam sejarah sebelum Indonesia merdeka, Malaysia merdeka, Brunei Darussalam merdeka, yang disebut Nusantara, Nusa Antara, itu meliputi Indonesia, meliputi sekarang negara Malaysia, meliputi negara Brunei Darussalam, meliputi Filipina Selatan, Sulu atau Mindanao, itu termasuk Nusantara. Termasuk juga yaitu Fatani, Thailand Selatan. Nah, itu termasuk Nusantara. Setelah merdeka, maka ada dalam wilayah negara yang berbeda-beda. Maka dulu itu disebutnya Nusantara. Nah, perkembangan Islam, jadi hebatnya masuknya Islam ke Indonesia ini berbeda dengan masuknya Islam di kawasan Timur Tengah. Masuknya Islam ke Indonesia atau Nusantara itu dengan cara yang damai. Dengan cara yang damai, tanpa peperangan yang berarti. Kenapa? Karena yang menyebarkan Islam ke Nusantara adalah para ulama sufi yang sempurna ilmu agamanya, tidak sepotong. Maka pepatah para ulama, nisful alim yufsidul adyan. Kalau jadi ulama baru setengah, nguasai ilmu fikih, gak nguasai ilmu tasawuf. Yufsidul adyan, akan merusak agama. Nisfu tabib yufsidul abdan. Kalau setengah jadi tabib, jadi dokter, belum lulus kuliahnya, belum koas, belum turun surat izin praktek, itu namanya nisfu tabib, setengah jadi dokter, praktek. Yufsidul abdan, yang akan merusak tubuh manusia. Yang paling berbahaya nisful alim atau nisfu tabib. Yang paling berbahaya nisful alim, setengah alim. Kalau nisfu tabib, setengah jadi dokter, paling yang rusak badan kita, malpraktek. Tapi kalau nisful alim, setengah jadi alim, baru tahu ilmu tauhid, ilmu fikih, nggak nguasai ilmu tasawuf,
yufsidul adyan, yang akan rusak adalah agama kita. Nah, para sufi, ulama sufi itu ulama yang sempurna ilmu agamanya, baik tauhid, fikih maupun ilmu tasawuf.